Ya, pemirsa, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengurangi masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional dari yang semula 5 hari menjadi 3 hari. Ya, meski demikian, pelaku perjalanan internasional yang baru mendapat dosis pertama vaksin COVID-19 tetap harus menjalani karantina selama 5 hari. Ketentuan lainnya adalah usai menjalani karantina, pelaku perjalanan akan kembali menjalani tes COVID-19. Aturan masa karantina tersebut berlaku untuk seluruh pintu masuk kedatangan di Indonesia. Ya, sejak penerbangan internasional dibuka pada 14 Oktober, belum ada maskapai yang mengajukan untuk mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali di kawasan elit ITDC. Ada 11 hotel berbintang yang akan digunakan untuk karantina wisatawan. Ya, penerbangan internasional telah dibuka sejak 14 Oktober lalu. Dari 55 hotel yang disiapkan, 11 diantaranya merupakan hotel bintang 5 di kawasan ITDC. Dan seluruh hotel ini telah memenuhi standar CHSE yang ditetapkan pemerintah. Saat ini kawasan Nusa Dua ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hijau dan pemerintah juga telah menurunkan masa karantina dari 5 menjadi 3 hari. Yang datang ke Bali juga harus memiliki asuransi hingga 100.000 USD yang menanggung jika terpapar COVID-19. Ya, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengurangi masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional dari yang semula 5 hari menjadi 3 hari. Terkait karantina Wisman dan harga PCR dan karantina di Bali, kita sudah terhubung dengan Dewi Umaryati di kawasan Nusa Dua, Bali. Dewi, silakan. Iya, Juno dan juga pemirsa, sejak penerbangan internasional dibuka di Bandara I Gusti Ngurah Rai sejak 14 Oktober lalu, sampai saat ini belum ada satupun maskapai yang mengkonfirmasi untuk mendarat secara perdana di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sampai saat ini sejumlah stakeholder juga mengaku telah siap untuk melakukan dan menyambut sejumlah wisatawan yang datang, dibuktikan wisata untuk ditetapkan kepada pemerintah, tetapkan kepada wisatawan mancanegara yang akan berlibur ke Bali, diantaranya wajib memiliki pertanggungan asuransi hingga 100.000 US dollar yang dapat mengcover jika wisatawan sendiri nantinya terpapar COVID-19. Kemudian menanggung seluruh biaya karantina selama di hotel yang telah dibayarkan sebelum tiba ke Bali. Dari persyaratan yang ada hanya persyaratan masa karantina yang sampai saat ini masih cukup fleksibel. Jika sebelumnya pemerintah menetapkan 8 hari masa karantina, kini telah turun menjadi 5 hari dan kini telah dikurangi menjadi 3 hari saja. Dari ketentuan yang telah ditetapkan Satgas COVID-19, untuk wisatawan yang telah divaksinasi COVID-19 dosis pertama harus menjalani masa karantina selama 5 hari. Kemudian di hari keempat nanti mereka wajib untuk melakukan tes swab PCR. Kemudian nanti di hari kelima, jika hasilnya negatif COVID-19, mereka dapat keluar untuk melanjutkan berwisata ke objek wisata yang diinginkan dan pindah ke hotel yang ditunjuk seperti itu. Kemudian jika wisatawan nanti telah melakukan vaksinasi dosis kedua, maka wisatawan hanya cukup melakukan karantina selama 3 hari saja dan wajib melakukan tes swab PCR di hari kedua dan di hari ketiga. Jika dinyatakan positif COVID-19, maka dari wisatawan sendiri juga dapat melanjutkan perjalanannya seperti itu. Kemudian dari tes PCR sendiri dan biaya pertanggungan sendiri juga telah ditetapkan, juga telah ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan yang dibayar oleh wisatawan sebelum tiba di Bali. Juno, kembali ke studio. Baik, Dewi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemerintah kembali mengubah syarat penerbangan, perjalanan darat dan pelayaran jarak jauh di masa pandemi. Selasa malam, Kementerian Perhubungan menjabarkan penyesuaian aturan perjalanan domestik di mana hasil negatif antigen menjadi syarat utama berpergian. Setelah diterbitkannya instruksi Kemendagri nomor 50 tahun 2021 bersama surat edaran Satgas COVID-19 nomor 22 tahun 2021, maka Kementerian Perhubungan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat edaran terbaru untuk semua moda transportasi.
Mulai hari ini 3 November sampai 15 November mendatang, untuk transportasi udara domestik, syarat utama bepergian bagi mereka yang sudah divaksin lengkap hanya wajib menunjukkan hasil negatif rapid antigen. Untuk penerbangan dari atau ke bandara di wilayah Jawa dan Bali, dan juga penerbangan antar wilayah di dalam Jawa dan Bali, syaratnya adalah wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis lengkap, atau menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin dosis pertama. Sementara untuk perjalanan darat dan laut, Ya, sebelumnya harga PCR di awal bulan Juni 2020 seharga 2,5 juta, lalu di tahun yang sama turun jadi 900.000, dan selanjutnya di 2021 bulan Agustus pemerintah menurunkan harga dari 900.000 menjadi 450.000, lalu dengan bergerak cepat kembali pemerintah melalui Kemenkes menurunkan harga menjadi 300.000 setelah terjadi banyak keluhan. Ya, kalau kita bicara harga tes PCR memang banyak mengalami transformasi yang cukup drastis. Sejak 27 Oktober lalu, pemerintah secara resmi menurunkan tarif layanan tes PCR COVID-19 sebesar Rp275.000 untuk wilayah Jawa Bali dan Rp300.000 untuk wilayah di luar Jawa Bali. Kebijakan ini disambut baik oleh sejumlah pihak yang menilai tarif tersebut bisa meringankan. Dan di awal Juni 2020, 2,5 juta, lalu di tahun yang sama turun menjadi 900.000, lalu di 2021 di Agustus pemerintah menurunkan dari 900.000 menjadi 450.000, lalu terjun bebas setelah dikritik banyak pihak menjadi 300.000, kemudian di angka 275.000. Ya, harga PCR kian turun di tengah protes masyarakat yang menilai harga PCR ini terlalu tinggi. Bisnis PCR sendiri kini memang tengah menjamur. Setelah kebijakan pemotongan harga, apakah mereka tetap bisa untung besar? Dan untuk kepentingan siapa bisnis PCR ini sendiri? Kita akan berbincang dengan Bang David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia. Selamat sore Bang David. Ya, selamat sore. Ya, salam sehat Bang. Salam sehat. Iya, gimana nih kita lihat harga PCR ini luar biasa ya, terjun bebas. Tanggapan Anda sendiri? Ya, kalau dari kami komunitas konsumen harusnya nggak bayar ini. Harusnya nggak bayar. Ini. Emang Ya, bisa Bang? karena ini udah kewajiban negara menanggung di masa wabah ini. Dan itu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Oke. Jadi saya sendiri sangat mendukung ada teman-teman yang kemarin mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung yang meminta agar PCR itu ditanggung oleh negara. Oke. Tapi kalau bicara untuk gratis sendiri kan ya kita tahu sebenarnya murah pun ya mungkin bagi sebagian orang cukup ya, tapi ya tidak semua orang affordable atau bisa mencapai 275.000 karena kita tahu kalau kita bandingkan nih Bang David dengan India ada di angka di bawah 100, di 90 ribuan, antigen hanya 50 ribuan. Apakah opsinya cuma gratis atau mungkin bisa turun lagi seperti itu? Ya, kalau menurut kami memang berdasarkan perundangan berlaku itu harusnya gratis. Harusnya Namun gratis. kita juga melihat mungkin ada kendala-kendala untuk menerapkan itu. Ya, dan saya mengapresiasi pemerintah di mana terus mengevaluasi harga PCR. Tetapi yang perlu dipertanyakan, kalau melihat dari evaluasi ini, ternyata kan memang harganya itu bukan seperti yang sekarang. Iya. Ya, harga produksinya itu tidak sampai segitu. Oke. Ya kan, terlepas dari impor dan sebagainya. Nah, masalahnya mungkin yang berbisnis ini udah kebanyakan impor waktu harganya tinggi. Ya, saya juga nggak tahu mungkin Iya. ya. Jadi stoknya belum habis. Ya, supaya dia nggak rugi mungkin dia tanda kutip harga dipermainkan. Mudah-mudahan bukan itu tujuannya. Oke. Tetapi yang pasti harusnya ini bisa turun terus. Ya kan, dan akhirnya nanti ketika pandemi sudah berlalu
ya ini tidak dipakai lagi. Oke, karena kita tahu angka sudah landai, tapi kemarin saya baca juga memang impornya luar biasa, Bang, besar. Ya, Walaupun angka itu. sudah landai ya. Jadi ya kita lihatlah nanti gimana perkembangannya. Tapi kalau bicara mengenai anggapan publik ya kita tidak boleh sebenarnya berburuk sangka. Tapi anggapan-anggapan ini muncul karena banyaknya tadi berita terkait bagaimana PCR dijadikan ladang bisnis dan juga terkait dengan beberapa nama. Bagaimana Anda melihat kecurigaan publik terhadap kebijakan PCR dan bisnis PCR ini? Ya tentunya kan saat ini sudah sangat transparan ya. Siapa yang berbisnis PCR itu berbentuk badan hukum dan harusnya sudah memenuhi syarat-syarat. Dan kalau mau melihat siapa pemilik dari badan hukum tersebut, tinggal buka website di Kemenkumham. Ya kita bisa lihat siapa lagi di atasnya bisa kita lihat. Nah, tinggal kan juga bisa dilihat statistik sudah berapa PCR saat ini. Misalnya saat ini katanya sudah 28 juta PCR. Ya, tinggal dilihat siapa pemain-pemainnya, sudah berapa mereka menjual. Kan itu harus dilaporkan juga. Dan itu adalah informasi publik, itu terbuka untuk publik, tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi menurut saya tanda kutip jangan main-main dengan PCR. Karena apa? Ini menyangkut masyarakat banyak, menyangkut penderitaan masyarakat, dan juga ini pandemi, jangan mengambil keuntungan dari pandemi gitu loh. Ini kan ditekankan juga oleh Presiden. Jadi kalau kita, Abang menyebutkan tadi di awal bahwa harga produksinya sebenarnya tidak sefantastis itu. Jadi bisa saya bayangkan dan juga masyarakat bayangkan di awal kita tahu harganya sempat menyentuh 2 jutaan, lalu 900. Itu berarti luar biasa ya Bang ya, untungnya ya? Ya, mungkin yang sekarang juga sangat masih dipermainkan, yaitu yang PCR Express. Karena di beberapa rumah sakit itu harganya masih di atas 300.000. Express ini iming-imingnya tadi 6 jam atau? Iya, iming-imingnya 6 jam. Dan saya sudah melakukan survei, pada waktu harganya 495, itu ada satu rumah sakit yang 6 jam itu bisa sampai 2,5 juta. Dan juga saya juga langsung melakukan tes langsung karena saya perlu berpergian. Itu ada yang 495 itu justru 6 jam juga gitu loh. Nah, jadi ya harusnya nggak ada yang seperti ini gitu. Jadi praktek-praktek selain harga yang tadi kita lihat tidak make sense, praktek-praktek ekspres, eksklusivitas PCR itu sendiri harus tidak ada ya Bang ya? Harus disamaratakan semuanya Yang pasti kami dari Komunitas Konsumen Indonesia menegaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan hak konsumen membayar sesuai dengan harga yang atas barang atau jasa yang dia terima atau dia beli. Jadi ketika sudah diberlakukan head-nya harga eceran tertinggi, misalnya 295, ya tentunya itu berlaku untuk semua. Dan mengenai kewajaran, ya tentunya kita juga nggak mau buru-buru akhirnya hasilnya jelek. Tetapi ada waktu yang wajar, sehingga nggak ada lagi istilah 6 jam, nggak ada lagi istilah ekspres, nggak ada lagi istilah same day atau hari berikutnya gitu ya. Nah ini harus juga yang ditegaskan oleh pemerintah. Same day, instan, kayak kurir aja Bang. Tapi Bang, kita lihat juga bahwa waktu yang wajar ini juga jadi catatan bahwa kita tidak ingin PCR-nya nanti ataupun murah, gratis, tapi kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apakah tadi Anda melihat waktu yang wajar seperti apa? Memang 6 jam atau seperti apa? Ya, jadi begini kan, kalau dia di rumah sakit pasti mempunyai sarana laboratorium tersendiri. Tetapi banyak tempat-tempat PCR ini yang masih mengirimkan hasil PCR-nya itu kepada laboratorium. Jadi tidak ada laboratoriumnya di situ. Itu dia kirim dulu ke tempat lain. Nah ini sebenarnya yang bikin lama gitu ya. Nah jadi harusnya ada kewajaran. Gitu. Ada kewajaran ya. Ya misalnya ketika dia PCR-nya di daerah Tanjung Priuk, tapi laboratoriumnya di Tangerang, kan itu jauh, nggak mungkin gitu loh. Baik. Ini ya. Baik Bang David, terima kasih atas waktunya. Kita harapkan tadi tes PCR semakin manusiawi dan tidak lagi ada pembedaan ya. Same day, kurir instan, dan lain-lain. Baik, terima kasih Bang David. Terima kasih Mas ya, selamat sore. Salam sehat.
Salam sehat. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News.